gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih kuliahnya salah jurusan atau nggak sesuai passion kayak gitu. Nah sebenarnya yang perlu dievaluasi tuh jangan passionnya dulu tuh, tapi antusiasmenya dulu. Apakah teman-teman udah antusias atau belum belajarnya kayak gitu. Oke, halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Saya sekarang mau coba bahas hal yang emang banyak banget berseliweran di internet, yaitu mengenai mumpung kita lagi di rumah aja, kita harus belajar banyak hal. Misalnya kita harus coba hal baru, kita harus belajar skills baru, biar nanti ketika kondisi jadi membaik, kita bisa jadi pribadi yang lebih baik juga kayak gitu. Tapi ada satu hal yang memang sering banget dilupakan oleh orang, atau mungkin orang udah tahu tapi jarang diaplikasikan, yaitu mengenai enthusiasm to learn. Enthusiasm to learn itu lebih tinggi daripada sekedar willingness to learn gitu. Jadi dalam konteks ini saya ngelihat bahwa antusiasme itu adalah kunci untuk bisa belajar apapun gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih kuliahnya salah jurusan atau nggak sesuai passion kayak gitu, nah sebenarnya yang perlu dievaluasi tuh jangan passionnya dulu tuh, tapi antusiasmenya dulu. Apakah teman-teman udah antusias atau belum belajarnya kayak gitu. Nah antusiasme itu apa sih? Kalau menurut saya antusiasme itu adalah kita itu kayak nonton film tuh gitu kan. Kalau saya pribadi ngelihatnya, kalau pas lagi nonton film itu kita seolah-olah bagian dari film itu. Jadi saya sebagai penonton itu kayak seolah-olah jadi aktor utama kayak gitu. Jadi ketika adegannya menunjukkan hal tertentu, respon kita akan seperti apa, feedback kita akan seperti apa kayak gitu. Begitu pula dalam belajar gitu loh. Jadi kalau misalnya kita belajar satu hal, kira-kira karya apa sih yang pengen kita kerjain ketika bisa menjalankan skills tersebut kayak gitu. Jadi makanya memang antusiasme itu penting banget, karena dengan kita memvisualisasikan seperti itu, kita jadi bisa tahu tuh respon apa yang penting atau yang bagus, karena seolah-olah kita beneran melakukan hal itu. Jadi kita lebih kritis, kita bisa lebih membahas ini sebagai case by case kayak gitu. Jadi antusiasme itu makanya penting banget. Termasuk antusiasme itu bisa dilakukan juga pada internship. Internship kan bagian dari belajar juga ya. Jadi dalam internship itu yang saya lihat atau yang saya alami ya, jadi saya selama kuliah itu udah 2 kali ikut internship, dan I tried to put enthusiasm in the first place, dan hasilnya tidak pernah mengecewakan. Jadi yang saya alami adalah ketika saya mencoba antusias di tempat kerja itu, atasan itu responnya beda gitu loh terhadap orang yang antusias dengan yang tidak gitu loh. Jadi saya ngerasa atau saya menyimpulkan bahkan bahwa antusiasme itu bisa dirasakan oleh orang lain gitu. Kita antusias, orang lain ngerasain, atau kita nggak antusias, orang lain juga bakal ngerasain. Makanya ketika kita antusias, pikiran itu jadi lebih terbuka gitu loh untuk bisa menerima hal-hal baru kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Terhadap subjek apapun, kita jangan skeptis dulu. Coba dulu aja buat antusias. Kalau ternyata udah antusias, kita tetap nggak suka, ya baru gitu kan. Kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa ya kita nggak minat di situ gitu kan. Kalau misalnya udah antusias, ternyata jadi suka, ya kita lama-lama juga bisa jadi expert. Tapi kalau misalnya ternyata udah antusias, udah suka, tapi nggak jago-jago gitu kan, ya mungkin antara kita bisa nambah effortnya, atau ya kita coba moving on ke yang lain gitu kan. Nah, berhubung kemarin juga rame diskriminasi terhadap ras gitu kan, menurut saya kita juga jangan diskriminasi terhadap subjek gitu. Jadi jangan kayak judge duluan terhadap subjek yang memang menurut kita kok kayak gini nggak keren kayak gitu. Misalnya ketika disodorin buat belajar tertentu, kita bilangnya nggak passion gitu kan. Padahal ketika ditanya kenapa nggak passion, ya nggak passion aja misalnya. Ya kalau jawabannya kayak gitu ya gimana ya gitu kan. Jadi kita coba buat antusias dulu, coba buat membuka diri dulu, mencoba buat bikin konteksnya itu jadi seolah-olah kita suka gitu loh. Jadi nanti setelah kita mencoba untuk berusaha suka, dan kita baru akan menemukan bahwa ini kita suka atau enggak sih gitu loh. Seperti itu teman-teman. Sekian dulu. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kalau teman-teman pengen tahu koleksi yang lain di 360 Learning, teman-teman bisa cek di sebelah kanan atas. Dan terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dah.